Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan kedua. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi konveks dan fungsi konkav. Jadi, sesuai dengan materi yang sudah kita sepakati bersama, fungsi konveks dan konkav itu memegang peranan yang sangat penting karena dia merupakan solusi optimal yang unik dan dijamin keberadaannya. Fungsi tersebut mempunyai daerah asal merupakan himpunan konveks. Nah, himpunan konveks itu apa? Himpunan titik-titik di mana sembarang pasang titik di dalam S itu bisa dihubungkan pada garis tersebut juga di S. Misalkan ya, saya punya titik A, titik ini, kemudian sampai ke titik B. Maka karena seluruh titik ini memenuhi dari daerah himpunan S, maka titik-titik yang ada di garis merah ini merupakan himpunan konveks. Begitu juga misal pada bidang ini. Ketika saya punya garis seperti ini, dia garis, misal saya katakan ini garis A, B kecil, maka seluruh titik-titik pada garis AB ini adalah merupakan himpunan konveks. Sedangkan kalau untuk pada bidang C, kenapa bukan disebut himpunan konveks? Karena ketika saya mempunyai garis di sini, ternyata sepanjang garis A dan B itu tidak semuanya terpenuhi pada himpunan konveks. Jadi bidang C bukan merupakan himpunan konveks. Kemudian sama halnya juga dengan bidang D. Bidang D ini misalkan saya tarik garis dari antara titik A dan B, itu ternyata terdapat titik-titik yang tidak memenuhi di dalam daerah himpunan konveks. Di lingkaran putih ini yang kemudian saya beri gambar merah. Maka dia bukan merupakan himpunan konveks. Jadi himpunan konveks adalah pada bidang A dan B, sedangkan C dan D bukanlah himpunan konveks. Kemudian teorema 1, fungsi fx adalah konveks pada lokal minimum, maka dia juga merupakan global minimum. Jadi ketika fungsinya itu fungsi konveks pada himpunan konveks, maka ketika dia dinyatakan lokal minimum, maka dia juga merupakan global minimum. Artinya, jika suatu fungsi dikatakan lokal minimum dan daerah hasilnya merupakan himpunan konveks, maka dia dikatakan juga sebagai global minimum. Begitupun sebaliknya pada fungsi konkav maksimum. Teorema pertama, sebuah fungsi fx dikatakan konveks jika setiap x aksen dan x double aksen adalah merupakan himpunan semesta. Nah, misalkan garis AD ini selalu di atas sumbu fx. Nah, kurva ini adalah kurva konveks. Garis AD selalu di atasnya sumbu fx. Nah, kita ambil misalkan ada poin A di sini dengan titiknya adalah x aksen dan x double aksen. Maka poin A adalah x aksen, fx aksen. Kemudian sama halnya poin D dengan pemisalan x double aksen, maka fungsi y-nya adalah f double aksen. Poin C adalah cx aksen ditambah 1 min cx double aksen. Nah, kita kasih pemisalannya. Ketika C-nya sama dengan C adalah nilai antara 0 sampai 1. Misalkan saya kasih setengah. Cx aksen ditambah 1 min C double aksen sama dengan setengah dikalikan 1 plus 1 min setengah dikalikan 2. Nah, saya misalkan x aksen di sini adalah 1 dan x double aksen di sini adalah 2. Maka hasilnya adalah setengah ditambah 1 min setengah kali 2 adalah 1. Hasilnya ada 3/2 sama dengan setengah, sehingga fungsi ini adalah nilai yang memenuhi antara x dan x double aksen. Paham ya? Kemudian poin B adalah cx aksen plus ini ya, x-nya adalah cx aksen plus 1 min cx double aksen dan
dan y-nya adalah fungsi dari cx aksen plus 1 min cx double aksen. Nah, ketika nilai fungsi x kurang dari fungsi y, maka dia dikatakan sebagai fungsi konveks. Sebaliknya, suatu fungsi dikatakan sebagai fungsi konkav ketika fungsi y lebih besar sama dengan fungsi x lebih besar sama dengan fungsi y. Nah, saya berikan contoh agar lebih jelasnya. Contoh, tentukan apakah suatu fungsi berikut adalah konveks atau konkav. Misal nomor 1, fx sama dengan x kuadrat. Dengan teorema 1, misalkan x aksen dan x double aksen, atau lebih mudahnya kalian bisa menggunakan simbol x dan y adalah 2,4 dan c adalah setengah karena syaratnya c adalah antara 0 sampai 1. Maka fc x aksen plus 1 min c x double aksen. Nah, ini tandanya ini nanti bisa diselesaikan di akhir. Dengan teorema 1 ya, maka kita masukkan nilainya f, c-nya adalah setengah, dikalikan x aksen 2 plus 1 min setengah kalikan 4, setengah kemudian dibandingkan dengan setengah dikalikan f2 plus 1 min setengah dikalikan f4. Kemudian setengah kali 2 adalah 1 plus 1 min setengah. Setengah kali 2, 2. Berarti 1 plus 2, 3. F3. Kemudian setengah dikalikan F2. Ditambah setengah kali F4 ya. Jadi karena F3 dengan fungsinya adalah X kuadrat, sehingga kita masukkan nilai 3. 3 kuadrat dibandingkan dengan setengah dikalikan 2 kuadrat plus setengah kali 4 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 3 kuadrat 9, setengah dikalikan 4 adalah 2, plus setengah dikalikan dengan 4 kuadrat adalah 8. Sehingga tanda yang mungkin adalah 9 kurang dari 8. Maka memenuhi teorema 1. Nah, maka fungsi ini dikatakan sebagai fungsi konveks. Seperti itu. Sedangkan yang teorema kedua pada soal ini misalkan fungsi fx sama dengan x pangkat setengah. Nanti kalian bisa baca sendiri per baris sudah saya tuliskan lengkap. Hasilnya ternyata 1,72 lebih besar daripada 1,707. Sehingga maka fungsi x pangkat setengah memenuhi teorema berdasarkan teorema 1 merupakan fungsi konkav. Itu ya. Kemudian teorema kedua, suatu fungsi fx dapat diturunkan satu kali dan dikatakan sebagai konveks apabila fungsi y lebih besar daripada fx plus f aksen x kali y min x. Sebaliknya dikatakan konkav ketika tandanya di sini adalah kurang dari sama dengan. Nah, ini ya. Nah, misalkan saya kasih contoh soal. Sama ya, contoh yang pertama x kuadrat dan x pangkat setengah. Dengan teorema 2, maka dimisalkan x dan y adalah 2,4. Fy lebih besar, ini tandanya diselesaikan nanti. Fy dibandingkan dengan fx plus f aksen x kali y min x. Jadi y-nya adalah 4. F4 dibandingkan f2 plus f aksen 2 kali 4 min 2. 4 kuadrat ya, x kuadrat, sehingga dimasukkan x-nya adalah 4 kuadrat dibandingkan 2 kuadrat plus 2. Turunan dari x kuadrat adalah 2x ya, sehingga 2 dikalikan x-nya 2 dikalikan dengan y min x-nya adalah 2, sehingga 4 kuadrat 16 dibandingkan dengan 4 plus 2 kali 2, 4 kali 2, 8 plus 4 adalah 12. Sehingga hasilnya adalah 16 lebih besar dari 12. Maka memenuhi teorema 2 disebut sebagai fungsi konveks. Kemudian yang soal kedua untuk fungsi fx sama dengan x pangkat setengah. Turunan dari f pangkat setengah adalah setengah kali x pangkat min setengah. Dengan menggunakan teorema 2 silakan dibaca sendiri per barisnya sudah saya tulis lengkap, maka hasilnya 2 kurang dari 2,11 maka memenuhi teorema 2 yaitu fungsi konveks. Sama ya ternyata, dengan teorema 1 dan 2 hasilnya sama. Teorema ketiga adalah tentang turunan kedua. Jadi suatu fungsi fx dapat diturunkan 2 kali.
Nah, f aksen x double aksen x lebih besar sama dengan 0, maka dikatakan sebagai fungsi konveks. Sedangkan suatu fungsi turunan keduanya kurang dari sama dengan 0, maka dikatakan sebagai fungsi konkav. Contohnya dengan soal yang sama. Fx sama dengan x kuadrat. Turunan pertamanya adalah 2x. Turunan keduanya adalah 2. Karena fx lebih besar sama dengan 0, maka dia disebut fungsi konveks. Kemudian untuk fx sama dengan x pangkat setengah, maka turunan pertama adalah setengah x pangkat min setengah. Turunan keduanya adalah setengah dikalikan min setengah x pangkatnya min setengah min 1, sehingga min seperempat x pangkat min 3/2. Karena f double aksen x atau turunan keduanya kurang dari sama dengan 0, maka dia disebut fungsi konkav. Nah, berdasarkan kurva kita juga bisa mengidentifikasi apakah dia fungsinya konveks ataupun konkav. Nah, untuk yang fungsi pertama, yang pertama melalui garis. Ketika garisnya itu di atas kurva, maka dia dikatakan fungsi konveks. Sedangkan kalau garisnya di bawah kurva, maka dia dikatakan sebagai fungsi konkav. Sehingga fungsi e pangkat x dan fx sama dengan x kuadrat adalah fungsi konveks dan x pangkat setengah adalah fungsi konkav. Jadi kurva yang terbuka ke atas adalah konveks, terbuka ke bawah adalah konkav. Nah, apakah ini adalah fungsi konveks dan konkav? Kita bisa identifikasi dari garis. Ketika AB ternyata dia di bawah kurva, sedangkan titik garis BC adalah di atas kurva, sehingga dia bukan merupakan fungsi konveks maupun konkav. Bukan ya, ini tertutup ya, bukan merupakan. Nah, setelah kita mengetahui untuk menentukan fungsi konveks ataupun konkav pada ruang dimensi 1, maka kita akan belajar tentang sifat-sifat fungsi konveks dan konkav untuk ruang dimensi n. Jadi, sama halnya dengan dimensi 1, dimensi n adalah nanti perbedaannya pada x yang digunakan adalah dia bukan merupakan tunggal tetapi matriks. Itu. Jadi misalkan gradien daripada fx dari fungsi x ini merupakan matriks adalah turunan pertamanya. Jadi vektor gradien yang komponennya adalah turunan pertama secara parsial terhadap xi. Jadi selain dari turunan pertama, sifat fungsi konveks maupun konkav dapat dianalisis dengan menggunakan turunan kedua atau dengan menggunakan matriks Hessian. Ini ya, matriks Hessian ya. Jadi matriks Hessian suatu fungsi adalah dengan cara diturunkan 2 kali. Jadi delta fx per delta x1 kuadrat, delta x per delta x1 kali x2, dan seterusnya sampai delta fx per delta diturunkan terhadap delta xn xn. Contohnya ya. Ini definisinya bisa kalian baca. Nah, contohnya misalkan terdapat matriks berukuran 2 kali 2, maka terdapat 2 minor utama. Jadi ukuran matriksnya berukuran n, maka akan terdapat n minor. Kemudian minor utama adalah determinan dari matriks setelah eliminasi 2 min 1. Jadi eliminasi baris pertama kolom pertama dan baris kedua kolom kedua. Jadi nanti elemen diagonal minor pertama adalah diagonal utama, yaitu min 2 dan min 4. Nah, kemudian minor utama kedua adalah determinan dari eliminasi 2 min 2 sama dengan 0 baris dan kolom dari matriks tersebut atau determinan dari matriks itu sendiri. Jadi dengan matriks min 2, min 1, min 1, min 4, determinannya adalah min 2, min 4, min 1, min 1. Hasilnya adalah 7. Nah, contoh penggunaan matriks Hessian untuk penentuan konveks atau konkav suatu fungsi. Diberikan fungsi sebagai berikut. Bagaimana penyelesaiannya? Jadi kita turunkan pertama terhadap x1. Jadi 3x1 diturunkan kedua terhadap x1 lagi adalah 6x1. Kemudian turunan terhadap x12 adalah 2 dan turunan terhadap x21 adalah 2.
Turunan terhadap X2 adalah 2X2 dan turunan kedua terhadap X2 adalah 2. Sehingga didapatkan matriks hasiannya adalah sebagai berikut. Jadi 6X1, kemudian ini baris pertama kolom kedua adalah nilainya 2, baris kedua kolom ke-1 nilainya juga 2, dan turunan kedua, baris kedua kolom kedua adalah 2. Jadi 6X1, 2, 2, 2. Kemudian matriks hasian tersebut mempunyai dua minor utama karena ukurannya adalah 2 kali 2. Minor utama pertama adalah diagonal utama. Jadi 6X1 dan 2 adalah minor utama. Karena 6X1 dan 2 lebih besar sama dengan 0, maka kemungkinan dia adalah fungsi konstans. Kemudian untuk minor utama kedua adalah determinan dari fungsi dari matriks hasian ini, sehingga 6X1 kali 2 yaitu 12X1 min 4 lebih besar sama dengan 0, maka hasilnya X1 lebih besar sama dengan sepertiga, sehingga nilai sepertiga ini memenuhi fungsi determinan sama dengan 0. Karena determinan sama dengan 0, maka sifatnya adalah positif semi definite pada rentang X1 sama dengan lebih besar sama dengan sepertiga. Dan karena seluruh minor, artinya minor utama pertama dan minor utama kedua itu bersifat non negatif, maka dia adalah bersifat konveks. Nah, soal lainnya, misalkan saya punya fx sama dengan x1 kuadrat plus 2x1 x2 plus x kuadrat. Maka kita buat dulu yang pertama adalah matriks hasiannya. Jadi 2 turunan terhadap X1 adalah 2X1, diturunkan lagi terhadap X1 adalah 2, turunan X1, X2 adalah 2, kemudian untuk yang hasian baris kedua kolom pertama juga 2, dan untuk matriks hasian baris kedua kolom kedua adalah turunan kedua dari X2 yaitu 2. Minor utama ke-1 adalah diagonal utamanya. 2 dan 2, sehingga hasilnya lebih besar sama dengan 0. Minor utama kedua adalah determinan 2 kali 2 min 2 kali 2 sama dengan 0. Karena seluruh minor positif, maka dia adalah konveks. Kemudian untuk mengetahui sifat semi definite atau definite saja diketahui karena nilai determinan sama dengan 0, maka dia adalah semi definite positif. Soal kedua, fx sama dengan min x1 kuadrat min x1 x2 min 2x2 kuadrat. Ini diturunkan 2 kali sehingga min 2, kemudian x1 x2 adalah min 1, kemudian min 2 adalah min 2 pangkat kalikan 2 adalah min 4 ya. Jadi turunan kedua terhadap X2 adalah min 4. Minor utama ke-1 dan ke-1 adalah min 2 dan min 4. Sehingga karena minor pertama, jadi min 1 pangkat I, berarti min 1 pangkat 1 adalah min 1, maka dia kemungkinan memenuhi konkav, masih kemungkinan. Kemudian kita cek pada minor utama kedua. Determinan dari min 2 kali min 4, min 1 kali min 1 adalah 7. Karena minor memenuhi min 1 pangkat I, jadi ini kan min 1 pangkat 2, min 1 pangkat 2 untuk minor kedua adalah 1 atau positif, maka ini adalah bersifat konkav definite negatif. Kenapa tidak ada seminya? Karena determinannya tidak sama dengan 0. Kalau konveks itu selalu definite positif, sedangkan konkav adalah definite negatif. Kemudian ini saya coba rangkum dalam tabel, nanti kalian bisa baca sendiri. Kemudian teorema R1 pangkat N, jadi sebenarnya sama. Misalkan saya memiliki contoh fungsi dimensi 3 ya, X1, X2, X3. Maka kita dapatkan dulu matriks hasiannya seperti ini. Kemudian minor utamanya adalah diagonal utama yaitu 2, 2 dan 4. Karena 2, 2, 4 lebih besar 0, maka kemungkinan dia konveks. Kemudian minor utama kedua adalah dari determinan ukuran 2 kali 2. Sehingga untuk A11 maka kita hilangkan baris pertama kolom pertama, sisanya adalah 2 min 1 min 1 4. Sehingga hasilnya 2 kali 4 min 1 kali min 1, hasilnya 7. Untuk A baris kedua kolom kedua
Jadi kita hapus yang baris kedua, kolom kedua. Jadi sisanya adalah 2, min 1, min 1, 4. Kemudian hasilnya adalah 7. Kemudian untuk yang baris ketiga, kolom ketiga dihapus baris ketiga, kolom ketiga. Sehingga hasilnya 2, min 1, min 1, 4. Ya kan? Sehingga hasilnya ada 3. Karena minor utama kedua 7, 7, 3, maka kemungkinan dia adalah konveks. Kita cek yang terakhir adalah minor ketiga. Minor utama ketiga dengan menggunakan kofaktor. Caranya seperti apa? Jadi kofaktor pada baris pertama kita jadikan sebagai konstanta 2 dikalikan dengan sama halnya nilai determinan A11 ya. Jadi 2 dikalikan 4 dikurangi 1 min 1. Ini ya. Kemudian yang baris kedua, ini min 1 min 1 dikalikan dengan ini dihapus untuk baris pertama, kolom kedua, maka sisanya adalah 2 sisanya berarti ini ya, 4 kali min 1 dan min 1 kali min 1. Kemudian yang terakhir plus min 1, sehingga dihapus baris pertama, kolom ketiga, sisanya adalah min 1 kali min 1, min 2 kali min 1. Ini ya, 1 kali min 1, min 2 kali min 1. Hasilnya adalah 6. Karena 6 lebih besar daripada 0, maka seluruh minor utama non negatif, maka dia adalah konveks ketat atau konveks definit positif. Nah, hari ini sudah bisa ya kita belajar untuk konveks konkav dimensi 1 dan dimensi 2. Berikutnya adalah soalnya. Silakan menentukan apakah fungsi ini konveks, konkav beserta sifatnya di apakah semi definit atau definit biasa. Kemudian apabila masih ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan via WhatsApp group ataupun di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.